memang kita ada cuai terkait dengan heritage kita, sehingga beberapa heritage penting kita hilang. Hai, kembali lagi di Batas Waras, secara cerdas untuk waras. Tadi Pak Surjadi sempat garuk-garuk kepala, dan kali ini kayaknya sudah tidak garuk-garuk kepala lagi. Kami ingin bertanya, Pak, terlepas dari kemasan yang sederhana, lantas bagaimana dengan jejak yang kini tinggal cerita? Apakah masih bisa dikemas lagi menjadi sebuah produk paket pariwisata, atau hanya sebatas kenangan jejak sejarah saja, atau seperti apa nih? Agak berat menjawabnya ini, karena ini menyangkut kebijakan pemerintahan. Memang kita ada cuai terkait dengan heritage kita, sehingga beberapa heritage penting kita hilang. Bertukar dengan sesuatu hal yang secara fisik, secara kesejarahan, secara historis tak punya nilai. Lebih ke komersil. Komersil pun tak hebat sangat. Tak hebat sangat. Tapi kalau dibandingkan dengan nilai historisnya, aduh, macam langit dengan bumi. Ya. Misalnya SMP dulu, gedung sekolah saya alumni SMP 2 Tengkumar dulu kan. Kecil anak Pinang tegak-tegak Tengkumar. SMP 2 tuh justru dulu di Tengkumar, bukan di Kuantan. Dan dulu majelis guru ruang pertemuan atas itu adalah bekas gudang candu Belanda, sekaligus tempat kantor distribusi candu. Artinya di zaman Bapak sekolah dulu itu masih original. Saya lulus tahun 89 dari SMP 2, baru lahir. 89 saya lulus SMP itu banget masih ada. Bahkan terakhir itu tahun berapa pindah ke Kuantan banget masih ada. Contoh satu. Kemudian SD 1, SD 7 yang depannya gitu. Itu kan sebuah komplek yang akan menjelaskan tata letak, kemudian titik-titik penting Kota Tanjung Pinang di masa lampau, tapi juga berubah. Kemudian ada lagi beberapa gedung lah gitu ya, yang menurut saya itu kita termasuk yang lambat. Ada yang terlambat juga kita menatanya. Contoh misalnya kawasan Pulau Biram Dewa. Sekarang dalam kondisi yang sulit untuk kita lakukan, mau ibarat benang udah kusutnya luar biasa. Udah pemukiman padat, padahal Pulau Biram Dewa itu adalah sebuah kawasan penting karena di sana adalah Istana Kota Piring, tempat bermastautinnya yang di Pertuan Muda IV Raja Haji saja. Ketika nasi sudah menjadi bubur, kan bukan berarti bubur tidak bisa di-create jadi bubur nasi atau bubur ayam. Jadi kalau tak ada plan A lepas, plan B, plan C ya. Tak ada rotan nakal jadi. Jadi beberapa rencana kita ke depan untuk tetap membuat rekam jejak tapak sejarah itu berdasarkan konsultasi kita dengan kawan-kawan ahli cagar budaya. Kita pun akan membuat semacam prasasti tapak dilengkapi dengan foto tuanya. Jadi untuk menjelaskan bahwa di sini dulu pernah ada bangunan ini. Paling tidak rekaman kenangnya masih. Kemudian yang di Biram Dewa kita coba beberapa sudut yang masih relatif utuh. Karena memang penamaan kota antara bahasa Indonesia dengan bahasa kita Melayu beda makna kan. Betul. Kota itu menurut senior saya Bang Aswan Disari adalah sebuah tembok panjang yang mengelilingi sebuah kawasan pemukiman dibatasi oleh kota. Kota itu adalah tembok sehingga mungkin waktu itu Kota Piring temboknya itu dihiasi dengan piring. Tekabur pula dompa disebut Kota Piring. Lah sudah. Apakah tidak ada upaya untuk merebut kembali nama itu? Kan akan berdampak pada 20 sampai 15 tahun. Itu di level pimpinan kita sampaikan, mudah-mudahan nanti juga pada saat pergantian cara pemahaman kita mudah-mudahan kita bisa rembukan lah yang terbaik. Yang terbaik. Supaya jangan sampai nanti ada history, cara orang berpikir gitu kan, cara orang berpikir Kota Piring sejak bila padahal sementara kondisi Kota Biram Dewa juga dalam kondisi yang tidak terkontrol kan, pemukiman padat. Bahkan sekarang antara kawasan daratan Pulau Bintan yang kawasan Melayu Kota Piring dengan Biram Dewa udah jadi satu daratan. Padahal tadinya pulau terpisah. Nah, contoh seperti itu. Tapi tetap kita akan upayakan. Saya ingin menantang sedikit Bapak nih, Pak. Terlepas dari posisi jabatan Bapak sebagai kepala dinas,
terlepas posisi Bapak dengan pengabdi dan pengayuh masyarakat, mengembalikan posisi Bapak sebagai masyarakat Kota Tanjung Pinang, budak Pinang, terlepas dari apapun, lahir besar Pinang. lahir besar di Pinang. Apa kalau boleh bicara pesan, harapan yang ingin disampaikan terkait kemajuan pariwisata dan kebudayaan di Tanjung Pinang? Oke. Saya ingin membangun awareness, kesepahaman, kesepenyadaran kita semua bahwa pariwisata itu potensi ekonominya besar. Oke. Multiplier efek ekonominya tidak seperti sektor ekonomi lain. Oke. Ya. Misalnya kalau kita bicara industri misalnya, industri itu paling multiplier efek ekonominya di pendapatan negara, di pajak pertambahan nilai, pajak itu gitu kan. Terus paling muncul pekerja masuk, kos-kosan, makan. Sudah terukur kemana aja Gitu. Tapi kalau pariwisata, multiplier efeknya dari mulai akomodasi, kuliner, handicraft, oleh-oleh, bisnis angkutan, mobil charteran apa segala tuh kan, sampai kalau kita ada bisnis charter kapal pompong, guide, macam-macam. Artinya dengan memaksimalkan Pariwisata kita akan pariwisata, banyak menggerakkan sektor. tidak perlu sampai datang Pertama itu. tidak perlu sampai datang Kita tenaga harus- kerja asing, Pak, ya? Kita harus menyadarkan itu bahwa ini potensinya besar. Oke. Kita punya keunggulan komparatif jarak, Ya. ya kan, jarak. Tak itu tak bisa dilawan. Ya kan? Dengan jarak tempuh 2-3 jam hanya dengan perjalanan laut yang murah, orang bisa sampai ke sini. Bisa Orang bolak-balik. luar negeri, Ya. gitu kan. Beda dengan kawasan lain. Itu keunggulan kita. Kemudian yang ketiga, banyak hal yang masih harus kita lengkapi sama-sama. Karena itu bukan tangannya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sendiri. Oke. Misalnya, something to buy kita rendah. Pilihan untuk dibeli kita nih, cobalah ya, pergi Kak Bandung ke, Kak Jogja ke, Kak Malang ke, nak milih satu oleh-oleh dari satu jenis aja mungkin bisa pakai lori kita begitu. Ya. Kita oleh-oleh terbaik. Itu yang harus kita dorong. Ini anak-anak muda lah. Saya berharap anak-anak muda yang pada saat Tuh, dengar tuh. anak-anak muda, dengar. Ini potensi kita. Potensi. Di saat kita susah untuk mendapatkan peluang misalnya menjadi PNS, Hmm, ya kan? betul. Nak jadi tentara susah, Betul. karena peluang posisinya tidak seperti dulu lagi. Ini kesempatan kita, kesempatan anak-anak udah mengambil ceruk ekonomi pariwisata. Dan pariwisata sekarang tidak melulu bisa sekarang virtual tuh, penjualannya juga by online apa iya, segala. iya, iya. Sekarang lebih terbuka lebar. Harus lebih cerdas lah kita. Kemudian kami juga bidang dinas kami itu menangani ekonomi kreatif. Oke. Ekraf juga di kami kan. Ekraf ini potensi besar. Makanya kita harus mendorong bagaimana jangan sampai ceruk-ceruk ekraf kita yang untuk supporting kepariwisataan itu terambil orang gitu. Oke, nah ketika bicara ekraf berarti kan baju seragamnya udah dipakai lagi. Oke. Nah, karena baju seragamnya udah dipakai lagi, sekalian kita nanya tentang kebudayaan. Tadi kita sudah bicara tentang pariwisata. Iya. Mungkin akan kami tanyakan juga. Lantas bagaimana nasib para pelaku budaya yang ada di Kota Tanjung Pinang? Sebelum itu dijawab setelah yang satu ini. Tetap di Batas Waras, cara cerdas untuk waras. Budak sekarang memang dah terbiar, seluar ketat nampak martabak coklat. Kalau dipandang